Oh ya, saya tadi sudah mendata tugasnya. Saya kan nerimanya dari Facebook ya. Di situ adanya nama Facebook doang. Nah, sekarang saya pengen ini. Data nama aslinya ada? Ini kenapa nggak mau loading ya? Halo, assalamualaikum. Ada ya Mbak Tia ya? Oke, nanti saya minta ya. Soalnya yang dari admin itu belum diupdate, jadinya belum lengkap. Ini saya udah kasih nilai. Yang sudah mengumpulkan tugas sudah saya kasih nilai. Yang belum berarti nilainya masih kosong. Terus karena saya nggak punya nama aslinya, jadi saya masih pakai nama FB. Ini kenapa bukunya nggak mau loading ya? Sebentar. Oke, kita mulai dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah bisa masuk tepat waktu semuanya. Malam hari ini nanti kita bahas tugas sama tambahan materi baru. Seperti biasa, sebelum masuk materinya kita awali dengan berdoa ya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini teman-teman udah bisa ngelihat papannya. Kok bukunya loading terus sih? Kok nggak bisa ya? Coba saya geser deh. Nah, ini bisa. Ke bawah nggak bisa. Ini kelihatan nggak gambar bukunya? Kok tempat saya malah nggak keliat ya? Kok saya malah nggak keliat ya? Loading. Bentar. Bentar ya, saya ini dulu. Oh, berarti di tempat saya yang sulit. Nah, malam hari ini kita bahas tugasnya ya. Beberapa dari tugasnya sudah saya langsung kasih koreksi, langsung saya balas ya. Nah, yang nggak saya balas berarti sudah hampir semuanya benar. Jadi nggak ada koreksinya. Yang saya balas itu koreksinya ada dikit. Ini kenapa nggak kelihatan? Volumenya di fullkan aja mbak. Oh, pelit. Nah, jadi malam hari ini nanti tugasnya kan sudah Mbak Lia belum ya? Sebentar, coba saya lihat di datanya. Mana? Loh. Mbak Lia, Dahlia ya? Nanti ini ya, postingan saya yang beberapa minggu lalu saya up lagi. Jadi biar yang belum mengumpulkan tugas bisa nyusul.
Iya bener, iya Mbak Ninda sudah, Mbak Tia sudah, Mbak Susi sudah, Mbak mana? Mbak Yanti sudah, terus Mbak Endah juga sudah, Mbak Gati sudah. Ada 4 orang yang belum. Iya bener ya Mbak Ninda. Nanti yang belum mungkin saya ingatkan lagi di postingan saya beberapa minggu yang lalu. Nanti saya tag. Jadi biar boleh nyusul, silakan. Nah, untuk yang sudah ngirim, kemarin kan sudah saya koreksi langsung ya. Yang saya kasih feedback langsung, jadi saya balas di chatnya. Yang di email sudah saya koreksi juga. Nah, yang nggak saya balas itu berarti susunan tugasnya sudah sesuai yang saya minta gitu. Iya, Mbak ini sudah ya. Sudah. Nah, untuk malam hari ini kita bahas sesuai materi yang tugasnya kemarin, sama saya kasih materi tambahan. Oke, sip. Kemarin itu tugasnya kan saya minta membuat karangan. Terus di situ ada pernyataan tentang hari, tanggal, bulan, jam, terus kebiasaan. Nah, kemarin kan temanya karangan bebas, yang dimana di situ merupakan kegiatan sehari-hari atau kegiatan rutin, kegiatan kebiasaan. Ada mencantumkan hari atau tanggal atau bulan atau jam ya. Nah, sekarang kita bahas supaya teman-teman tahu, oh, baiknya karangan saya itu ditambahi apa. Terus yang kemarin mungkin masih ada salah-salah dikit, benernya gimana? Jadi, saya tambahkan materinya di sini adalah penggunaan waktu, tanggal, dan jam dalam sebuah kalimat. Mana ini? Sebentar. Saya nggak bisa lihat jadinya. Ini halaman berapa ya? Iya, Mbak Susi sudah. Nah, ini dia. Bentar ya, ini loadingnya lama. Nah, ini activity 6. Saya baca. Terus nanti kalau misalkan ada kata-kata yang nggak tahu artinya, langsung ditanyain. Terus kalau mau menambahkan, silakan langsung. Activity 6. Ask your partner and say what you did last weekend. Look at the following example. For example, ini ada percakapan antara 2 orang. Ini sebagai contoh aja ya. Untuk yang tugasnya itu paragraf biasa. Mungkin saya kasih nanti satu contoh dari temennya. Mana tadi yang sudah saya rekap? Nanti saya kasih contohnya dari teman-teman yang udah ngumpulin. Jadi buat contoh aja. Ini dulu ya. What did you do on your last weekend? It was alright. I didn't do anything special. Apa yang kamu kerjakan di akhir pekan lalu? Last weekend itu kan akhir pekan. Last itu berarti lalu, sudah selesai.
It was alright. I didn't do anything special. Ya, itu benar. Saya tidak melakukan sesuatu yang It was alright. I didn't do anything special. Tadi punyanya siapa ya? Saya lupa. Ada salah satu yang mengumpulkan tugasnya. Saya baru kasih koreksi. Mbak Galuh apa Mbak Ninda ya? Jadi contohnya kayak gini. I didn't do anything. Di sini kan ada kalimat negatif. Didn't itu berarti untuk kata bendanya memakai anything bukan everything. Oh ya. Lockout dulu aja Mbak Ino. Lockout dulu nanti masuk lagi coba. Nah, jadi contohnya kayak gini. Ini kalau last weekend. Jadi sudah selesai dilakukan. Makanya memakai kalimat apa? Past tense. Did you have a good weekend? Oh iya benar Mbak Galuh ya tadi ya. Baru saya balas tadi. Baru saya ini. Ya, itu sedikit koreksi aja ya, Mbak ya. Jadi contohnya kayak gini tadi kan. Di sini ada didn't, ini kan negatif. Di sini pakainya anything bukan everything atau something, tapi pakai any. Karena any ini menunjukkan bahwa dia pernyataan yang negatif. Did you have a good weekend? Yes, it was great. Ya benar, ini sangat menyenangkan. I had a lovely time. Saya punya waktu yang berharga, menyenangkan. I went to theater and I watched a great movie. I went, ini yang minggu kemarin kita bahas ya. Kalau yang masih ingat, masa lupa? Pasti masih ingat ya. When ini bentuk kedua dari go. Nah, makanya di sini pakainya when. Saya gedein ya. I went to theater. Saya pergi ke teater. And I watched a great movie. Dan saya menonton film yang bagus. When ini bentuk kedua dari go. Watch ini juga bentuk kedua. Bentuk pertamanya tanpa ed, ya kan? Kalau bentuk pertama ini. Yang minggu kemarin kita bahas kan kata kerja ketika masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Nah, fungsinya itu di sini. Kalau misalkan kita menceritakan kegiatan kita minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu, berarti kita pakai past tense, kata kerja yang bentuk kedua. Kayak gitu. Makanya fungsinya kemarin kita mempelajari kata kerja itu ya ini. Jadi supaya kita bisa tahu kalau menceritakan hal yang sudah selesai terjadi itu pakai kata kerja yang mana. Oh, ternyata pakai kata kerja yang kedua. Terus kita lanjut. Mana ini? Kok loading ya? Kok susah ini? Halo, tes. Ini sudah kelas Mbak. Sebentar. Ini sudah full. Ini sudah full. Tes.
Activity 8. Read aloud the following text. Pay attention to your pronunciation and intonation. Study the reference. Ini contoh paragraf yang menceritakan kegiatan. Nah, maksudnya seperti tugas yang saya minta kemarin itu yang seperti ini. Jadi kalau misalkan menceritakan kegiatan rutin sehari-hari, itu berarti boleh kemarin Mbak siapa ya yang mengumpulkan tugasnya itu jam sekian kegiatannya apa, jam sekian kegiatannya apa, itu berarti kegiatan sehari-hari. Berarti yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama karena itu kebiasaan, jadi present tense ya. Kalau ada yang menceritakan liburan kemarin, terus kegiatan minggu lalu, kegiatan bulan lalu, itu berarti past tense, pakainya kata kerja kedua. Persis seperti ini. Kemarin ada yang tulisannya seperti ini, tugasnya seperti ini. Saya bacakan ya. Last weekend, my friends and I went camping. He reached the camping ground after we walked for about 1.5 hours from the parking lot. We built the camp next to a small river. It was getting darker and colder, so we built a fire camp. The next day, we spent our time observing plantation and insects while the girls were preparing meals. In the afternoon, we went to the river and caught for some fish for supper. At night, we held a fire camp night. We sang, danced, read poetry, played magic tricks, and even some of us performed a standing comedy. On Monday, we packed our bags and got ready to go home. Ini contohnya paragraf dalam bentuk past tense, yaitu kegiatan yang sudah selesai dilakukan. Ini kelihatan ya? Ini dia. Jadi paragraf ini dia kan menceritakan tentang kegiatan minggu lalu ya. Last weekend. Last itu lalu, weekend akhir pekan. Jadi akhir pekan lalu. Makanya karena dia menceritakan kegiatan minggu lalu, dia memakai tenses past tense karena masa lampau. Kemudian tenses past tense itu harus memakai dengan verb kedua atau verb to. Nah, verb to, verb 1, verb 3 minggu kemarin kita sudah ajarkan, kita sudah pelajari ya. Jadi pasti udah tahu. Kayak ini. I went camping. Ini kan kata kerja asalnya went itu adalah go. Jadi saya pergi camping. We reached the camping ground. Kami sampai di camping ground, area camping, after we walked about 1.5 hour. Setelah kami berjalan, walked ini berjalan, about 1.5 hour, sekitar 1,5 jam. 1.5 hour, 1,5 jam. Dari parking lot, dari parkiran. We built the camp next to a small river.
Kami membangun tenda atau camping dekat dengan sungai kecil. Next to ini dekat ya. Mungkin saya kasih kata-kata yang sulit di sini. Mungkin yang belum tahu artinya supaya tahu semua. Sebelah atau dekat. It was getting darker. Kemudian mulai gelap. Dark itu kan gelap. Colder dan dingin. So we built a fire camp. Fire camp, api unggun. Fire itu kan api ya. The next day we spent our time observing plantation. Observing. Dari observe, mengamati plantation, tanaman, and insect, serangga. While the girls were preparing meals. Yang cewek-cewek, girls berarti kan cewek-cewek, preparing meals, menyiapkan makanan. Prepare. In the afternoon, di sore hari, we went to the river and caught some fish for supper. Dan menangkap beberapa ikan untuk dibakar. At night, we held a fire camp. A fire camp night. Malam harinya, api unggun lagi. Terus we sang. Sang ini bentuk kedua dari sing. Dance, menari. Read poetry, membaca puisi. Played magic tricks, bermain trik magic. And even some of us perform a standing comedy, stand up comedy ya. On Monday, we packed our bags and got ready to go home. Jadi, Seninnya mereka kembali lagi ke rumah. Jadi, inilah fungsinya. Kemarin kita belajar kata kerja mulai dari kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita juga sudah membahas tentang waktu. Jadi, last weekend, kemudian jam, hari, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat cerita, kemarin kan sudah saya kasih tugas itu supaya teman-teman terbiasa ya. Jadi tahu, oh begini caranya menulis cerita. Terus nanti mungkin setelah ini kalau misalkan ada tugas lagi, jadi bisa lebih bagus lagi. Kalau kemarin yang ceritanya menceritakan tentang kegiatan minggu lalu atau bulan lalu, berarti nanti bisa diperbaiki lagi seperti ini. Memakai kata kerja kedua semua. Kemarin udah ada yang pakai kata kerja kedua, cuman masih ada beberapa yang masih kurang dikit. Terus waktunya juga karena last weekend ya. Gitu. Terus ini artinya next to itu sebelah atau dekat. Observing itu mengamati. Plantation itu tanaman. Insect serangga. Prepare menyiapkan. Caught menangkap. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Artinya ada yang belum tahu? Ini suara saya jelas kan ya? Tes. Nah, kalau sudah kita lanjut ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya.
Susah ya saya ini. Nah, activity 10 sekarang. Kalau tadi contoh yang berupa paragraf, ini adalah contoh yang berupa kegiatan rutin. Jadi ada jamnya, terus ada kegiatannya apa. Ini persis seperti yang dibikin Mbak siapa ya? Saya lupa nama. Saya lupa. Kemarin kan sudah banyak yang ngumpulin, terus sudah saya koreksi satu-satu. Ada yang buatnya seperti ini persis. Udah bener ya berarti ya? Karena nggak saya balas jadi udah oke. Kalau yang saya balas itu ada koreksi sedikit. Ini kenapa? Ini sudah. Ini contoh ada harinya Saturday and Sunday. Jadi Sabtu Minggu kegiatan di apa berarti? Weekend. Activity 10. Work in pairs and match the following time line with its activities. Ini sebenarnya antara waktu dan kegiatannya belum cocok ya. Tapi karena setiap orang di sini pasti kan kegiatannya beda-beda. Jadi jam segini yang satu ngapain, yang satu ngapain. Jadi kita baca aja sebagai contoh aja. Terus kita artikan. Jam segini misalkan 6 untuk membaca jam segini ya. 6:30. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris tulisan jam seperti ini kita langsung baca aja angkanya 6:30. Jadi nggak usah 6 kurang 30, a half past 7 atau a half past apa itu kalau bahasanya diucapkan secara lisan. Tapi kalau udah ada tulisannya seperti ini 6:30, jam 1, 4, terus 10, 12:30 kita bacanya langsung aja. Jadi 6:30 AM. Kegiatannya adalah accompanied my mother to shop. Accompanied itu menemani. Bisa nggak ya? Accompanied my mother to shop. Menemani ibu belanja. Terus 1 PM had Padang food for dinner. Makan nasi Padang untuk dinner. 4 PM attended an extracurricular activity. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, attended ini yang saya sering tulis ya kalau mau ada kelas. Accompanied ini verb pertamanya adalah accompany. Kemudian attend itu mengikuti. Attended ya bentuk keduanya. 7 PM help my uncle water the flowers. Membantu om saya water the flowers. Maksudnya adalah menyiram bunga. Water ini air, itu kata benda. Jadi kalau water the flowers itu maksudnya menyiram bunga. 9 PM tidied my bedroom. Tidied itu maksudnya membersihkan. Dari kata tidy, membersihkan atau membereskan ya.
Kemudian kegiatan Sunday, minggu-minggu, 5 AM when swimming. Jam 5 when swimming, pergi berenang. Ini waktunya belum cocok ya. Sebenarnya bisa disusun sendiri. 10 AM watch TV and eat snacks. 12:30 PM prepared shoes for jogging. 3:30 PM visited my grandma's house, mengunjungi rumahnya nenek. 6 PM did homework and watch TV, mengerjakan PR dan melihat TV. Iya, waalaikumsalam mbak. Halo, kira-kira untuk sampai sini bisa difahami? Yang baru masuk langsung bergabung ya. Iya, tadi kan rapi, berarti kan merapikan, membereskan, bener kan mbak? Iya bener mbak Galuh. Kata sifat itu artinya rapi, kata kerjanya berarti membereskan, ya kan? Sama kayak water in tadi. Satu saja ya kalau gitu. Lengkapnya rapi, kata benda, membereskannya, kata kerja. Gini ya, accompany itu artinya menemani, attend mengikuti, water itu kalau dia sebagai fungsinya kata benda artinya air. Tapi kalau di sini dalam contoh ini water the flowers itu maksudnya menyiram. Jadi dia sebagai kata kerja. Sama kayak yang tidy tadi ya mbak ya. Kata bendanya dia artinya rapi itu ketika sebagai kata benda. Tapi karena di sini tidied my bedroom, berarti dia fungsinya sebagai kata kerja, artinya adalah membereskan atau merapikan. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Prepare menyiapkan ya. Tadi udah diartikan. Visited my grandma's house, did homework and watch TV. Nah, jadi kemarin siapa sih yang saya buka? Kemarin ada yang tugasnya sudah benar, jadi menulis kegiatan rutin seperti ini, jam berapa ngapain, hari ini ngapain gitu. Karena nggak saya balas berarti udah oke. Sudah, nggak ada yang mau tanya lagi? Kita lanjut ya. Any question so far? Aduh, ini susah sekali.
ini susah sekali, bentar ya. Ini loh, tempat saya susah sekali buat ngatur ini. Tuh. Oh ya, tadi udah dikasih pengumuman ya di grup. Kalau untuk Lebaran nanti kita liburnya tanggal 22 sampai tanggal 29. Berarti minggu depan kebetulan pas pertemuan bahasa Inggris itu pas hari raya, ya kan? Berarti kita libur dulu, terus ketemu lagi bulan depan, berarti sudah masuk bulan Juli ya. Nah, lalu setelah berarti minggu depan pas ketemu lagi udah UTS ya. Udah diumumkan UTS-nya kapan? Mungkin yang secara personal ke masing-masing kelas, bukan di grup. Soalnya biasanya yang di grup itu masih waktu kisaran, bukan waktu pasti, atau sudah dipastikan? Kenapa Mbak Galuh? Kenapa Mbak Galuh? UTS ya? UTS-nya habis libur ya berarti? Padahal baru masuk ya. Saya juga ngerasanya gitu. Perasaan kita baru pertemuan ke berapa ini? Ini pertemuan ke-6. Berarti sekitaran baru bahas itu 5 pertemuan. Pertemuan pertama waktu itu kan masih perkenalan, membaca silabus. Belajar baru kok sudah UTS. Iya, karena memang kita ini kejar paket ya. Ini kan kejar paket C. Waktu kita lebih sedikit daripada sekolah-sekolah formal. Jadi kalau misalkan di SMA negeri, SMA formal itu satu semesternya 6 bulan penuh, masuk tiap hari, kita cuma 5 bulan. Jadi akselerasi ya, lebih cepat. Tapi memang kelihatannya baru kemarin ya. Baru kemarin kita kenalan temen sama satu grup, satu kelas, sama tutornya ya kan. Ternyata sudah UTS Mbak. Tanggal 3 Juli. Belum banyak jam pelajaran kosong. Oh. Masuk kelas tanggal 10 bulan 5. Sekarang adalah bulan 6. Oh iya, baru 1 bulan ya kita masuk. Iya, makanya perasaan saya baru 6 pertemuan kan. Ini pertemuan ke-6 kalau nggak ke-5. Yang ada yang baru masuk ya, Mbak Isti, Mbak siapa tadi? Mungkin yang baru masuk nanti untuk tugasnya langsung nyusul. Jadi nanti saya jelaskan lagi. Contoh tugasnya kan ini tadi udah kita bahas. Karena kalau nggak ngumpulin tugas nanti nilainya kosong. Makanya silakan mengumpulkan meskipun itu sedikit, sebisanya nggak masalah. Jadi satu paragraf kayak gini nggak masalah. Iya, UTS-nya online. UTS-nya nggak online. UTS-nya nanti soalnya dari tutornya masing-masing, lalu dikerjakan, dikasih waktu biasanya seminggu. Sama kayak tugas lah Mbak. Jadi dibawa pulang, dikasih waktu seminggu. Dalam waktu seminggu itu kalau sudah selesai langsung dikirim ke email tutor gitu. Mbak Tia kan sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, yang sudah ngumpulin gak masalah. Mungkin ada yang belum paham. Jadi sebenarnya semuanya udah oke kok tugasnya. Meskipun itu menceritakan pengalaman, menceritakan cerita menarik atau kegiatan bulan lalu, minggu lalu, gak masalah. Iya, gak apa-apa Mbak Tia. Oh, untuk UTS-nya gak ke sekolah Mbak. Jadi seperti tugas kan soalnya saya kirim. Jadi soalnya nanti bersamaan dikeluarkan di grup, kemudian
murid-murid dikasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan, biasanya seperti itu. Nah, jadi nanti yang belum ngumpulin tugas silakan nyusul, yang sudah belajar aja buat UTS. Nanti besok atau lusa saya upload materi ya. Slide-slide yang kemarin kita pelajari nanti saya upload lagi. Terus videonya silakan dilihat ulang, karena di video-video itu kan berarti penjelasannya masing-masing materi ya. Jadi kalau ada yang lupa biar bisa ingat lagi. Nah, nanti slide-slide-nya saya bagi untuk persiapan UTS gitu. Karena tanggal 3 sudah UTS. Berarti sebelum UTS ini pertemuan kita yang terakhir, iya nggak? Minggu depan libur, minggu depan lagi UTS. Kita ketemu lagi habis UTS, ya kan? Buku paketnya. Oh, Mbak Akwisa ini baru ya. Buku paketnya sudah ada di grup. Mbak Tia mungkin nanti bisa diingatkan lagi teman-temannya. Teman-teman yang masuk lebih awal, oh ya, tinggal download aja kok. Tinggal download. Nanti saya ini deh, saya up lagi. Saya tag di mana posisinya bukunya, nanti slide-nya saya bagikan juga buat persiapan UTS. Nah, saya ingatkan yang belum ngumpulin tugas silakan dikumpulkan. Contoh tugasnya kayak ini tadi. Jadi kita bikin 1 paragraf atau 2 paragraf yang menceritakan kegiatan kita, entah kegiatan rutin atau kegiatan minggu lalu atau pengalaman, gak apa-apa. Nanti dikirimnya langsung ke inbox FB saya ya. Ya, saya baru ingat ini tadi. Jadi minggu depan kita sudah UTS. Berarti untuk materi malam hari ini sudah menambahkan yang minggu lalu sama membahas tugas. Nanti saya kasih tambahan dikit lagi. Ini ya, ada contoh paragraf lagi. Saya bacakan dulu. Tugasnya 1. Mbak Tri belum ya? Loh, Mbak Tri Wulandari sudah ngumpulin kan? Ini di rekapan saya udah ada. Cuma 1 yang kemarin Mbak ngumpulin itu. Udah kok, Tri Rohmah Wulandari ya kan? Nah, sudah ngumpulin. Jangan bikin panik. Cuma 1 Mbak. Orang kita baru ketemu 6 kali ya, masa tugasnya udah 6? Nggak ada. Kelihatannya ada yang kurang dengan tugas bahasa. Ya karena kita kan memang baru 6 pertemuan. Jadi ya tugasnya soal jadinya 1, 2. Atau mau tugasnya 6 juga? Oh, bukan. Jadi ini tadi saya koreksi. Kan masing-masing sudah masing-masing kan sudah saya koreksi. Saya kasih yang salah yang mana, yang harusnya gimana ya kan? Yang nggak saya kasih balasan berarti udah oke. Nah,
yang masih mungkin merasa masih kurang tepat, nah ini tadi koreksiannya. Makanya ini tadi kita bahas bareng-bareng kan. Oh, contohnya yang benar kayak gini. Jadi nanti kalau ada soal di UTS nanti, misalkan soalnya ada yang kayak gini, jadi nanti seharusnya nulisnya kayak gini gitu. Oke, yang udah ngumpulin udah, tinggal dikit kok yang belum. Berapa ya? 5 orang paling. Enggak ding, 6, 7. Setahu saya yang belum ngumpulin itu yang nggak pernah kelihatan di kelas. Kira-kira satu kelas ini orang berapa ya Mbak sebenarnya? Soalnya yang belum ngumpulin itu kalau nggak baru masuk itu saya nggak pernah lihat di kelas. Oh, Mbak Isya ya, Mbak Isya. Mbak Isti. Mbak Isti, iya baru ya, belum ngumpulin. Nanti disusulin aja ya tugasnya. Contohnya kayak ini tadi yang kita bahas, terus kirimnya langsung ke inbox FB saya aja. Nanti di-add ya. Udah? Loh. Oh iya sudah. Oh, belum masuk, Mbak. Iya, belum saya koreksi ya. Nanti saya koreksi ya. Kalau sudah nanti nilainya langsung saya masukin. Langsung saya masukin nilai. Iya, Mbak Susi udah ya. Punya Mbak Isti belum saya koreksi ya, tapi sudah masuk kok. Oke. Terus yang lainnya mungkin yang belum silakan langsung nyusul aja ya, yang baru masuk mungkin. Nah, jadi oh ya tadi saya tanyain ini. Mbak Tia mungkin ketua kelasnya. Di kelas ini jumlahnya banyak ya sebenarnya Mbak, tapi yang masuk mungkin cuma belasan. Soalnya di data kelas, di data grup, member grupnya itu banyak. Nanti saya cek lagi deh. Untuk yang sudah ngerjain tugasnya ada yang mau ditanyakan? 22 tuh kan. Banyak ya 22, tapi yang masuk paling banyak tuh 12, 13 gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau teman-temannya yang belum pernah pokok kelasnya. Alhamdulillah. Matur nuwun Mbak, terima kasih nggih sudah selalu hadir di kelas saya. Nanti kalau teman-temannya yang belum pernah masuk diajakin ya mungkin karena udah mau UTS. Jadinya kalau nanti nggak ada nilai UTS sayang juga. Oh Mbak Susi udah nggak saya bales ya? Itu insya Allah udah oke Mbak, sesuai yang saya inginkan. Nanti saya cek lagi deh. Kalau ada paling 1-2 kata yang masih kurang tepat gitu. Iya nggak apa-apa Mbak Isti, udah saya cek kok. Cuman belum saya kasih koreksiannya ya. Nanti bentar lagi ya. Iya sudah saya bales. Kalau yang sudah saya bales, saya kan kadang lupa ya. Oh, yang salah ini tadi Mbak siapa ya? Yang salah ini Mbak siapa? Saya kan nggak hafal. Pokoknya yang sudah saya balas dengan koreksian berarti itu yang perlu diperbaiki. Maksudnya nggak usah ngumpulin lagi ya. Ya udah, oh biar saya tahu oh yang salah saya yang ini gitu doang. Kalau yang nggak saya balas berarti udah oke. Oke, you're welcome. Ini ada contoh bacaan lagi, saya bacakan dulu ya. Nah, ini nanti kita banyak-banyak membaca, menguasai perbendaharaan kata supaya kalau mengerjakan soal atau ketemu bacaan dimanapun, mungkin di koran berbahasa Inggris atau website berbahasa Inggris, jadi kita tahu artinya. Saya bacakan, ini activity 4. My day.
I had a terrible day yesterday. First, I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Then I was in such a hurry that I burned my hand when I was making breakfast. After breakfast, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Next, I ran out of the house trying to get the 9:30 bus, but of course I missed it. I wanted to take a taxi, but I didn't have enough money. Finally, I walked the 3 miles to my school only to discover that it was Sunday. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Kira-kira ada yang paham tentang ceritanya? Sekilas kita bacain tadi, kira-kira ada yang paham? Udah tahu artinya? Belum? Iya, benar Mbak Galuh, sip 100. Hari yang buruk. Iya, telat bangun. Terus apa lagi tadi? Udah telat bangun karena alarmnya mati. Buru-buru pas bikin sarapan tangannya kebakar. Gosong kali ya. Terus pakai bajunya cepet-cepet, lupa pakai kaos kaki. Terus udah ketinggalan bus. Mau naik taksi nggak punya uang. Jadinya jalan kaki 3 miles. Terus ternyata baru sadar pas udah nyampe sekolah, ternyata itu hari Minggu. Bener-bener cerita yang unik. Nah, ini kan salah satu contohnya cerita unik. Nah, jadi kemarin juga ada yang cerita tentang di Chiang Kai-shek. Siapa ya Mbak? Siapa saya ingat. Pokoknya ada yang cerita tentang perjalanan pas di Chiang Kai-shek. Itu berarti merupakan salah satu contoh cerita unik. Tiba hari Minggu. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Jadi benar-benar hari yang buruk. Kita artikan satu-satu ya, mungkin ada yang belum paham. I had a terrible day yesterday. Terrible itu maksudnya sangat-sangat buruk. First, I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Saya bangun, woke up itu berasal dari wake up. Udah hafal ya, wake up itu bangun. Bentuk keduanya adalah woke up. Bangun. Because my alarm clock didn't go off. Didn't go off itu maksudnya entah tidak dimatikan atau lupa dinyalakan gitu ya. Then I was in such a hurry that I burned. Bentar, diartikan dulu. Jadi nanti bacanya biar lebih lancar ya. Rupanya semangat-semangat ini kalau buat baca. Nanti yang kemarin-kemarin belum kebagian ya. Ternyata udah ada yang volunteer. Mbak Galuh semangat sekali. Oke, gak apa-apa, saya suka. Kita artikan dulu ya. In such a hurry, ini buru-buru. Hurry itu buru-buru. Hurry. Jadi kalau udah tahu artinya bacanya lebih enak. That I burned my hand when I was making breakfast. Saya membakar tangan saya, jadi kecipratan api kali ya. After breakfast, setelah sarapan, I got dressed so quickly. Saya pakai baju sangat cepat. I got dressed itu maksudnya pakai baju. That I forgot to wear my socks. Socks itu kaos kaki. Karena jumlahnya lebih dari 1 ditambah S. Kemarin sudah saya jelaskan kan ya. Kemudian
Oh, nggak boleh berisik. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang nggak boleh berisik, nggak saya suruh praktek kok. Tenang aja, Mbak. Next, I ran out of the house trying to get 9:30 bus. Kemudian saya lari keluar rumah, coba untuk cari bus 9.30. But of course I missed it. Saya ketinggalan. Miss ini berarti artinya miss, ketinggalan. I wanted to take a taxi. Saya ingin naik taksi, tapi I didn't have enough money. Nggak punya duit ternyata. Uangnya nggak cukup buat naik taksi. Finally, I walked 3 miles to my school. Saya berjalan 3 miles ke sekolah, only to discover that it was Sunday. Hanya untuk menemukan atau menyadari bahwa ini hari Minggu. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Saya harap saya tidak lagi memiliki hari atau mengalami hari seperti hari kemarin. Oke, udah tahu artinya semua sekarang? Nah, untuk nanti UTS nanti nggak ada UTS membaca ya. Jadi semuanya tulis, entah itu multiple choice, jadi pilihan ganda, atau isian, essay, semuanya ditulis. Mungkin nanti kalau UAS itu ada namanya ujian praktek, nah itu nanti baru membaca atau bikin cerita gitu. Tapi untuk UTS nanti cukup multiple choice aja sama essay dikit. Nah, sekarang silakan volunteer. Kelihatannya ada yang pengen membaca dari tadi menahan-nahan. Ada yang mau volunteer dulu atau saya tunjuk? Kok malu-malu kucing mbaknya? Ya, Mbak Galuh mau membaca duluan? Oke, kita persilahkan dulu ya. Bintang tamu yang pertama. Bintang tamu yang pertama Mbak Galuh ya, habis itu Mbak Isti. Mana ini? Bismillah, semoga bisa. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Silakan. Saya. Halo. Loh, nggak apa-apa Mbak, bagus, saya suka. Oke, Halo, silakan. Miss. Ya, silakan. Silakan baca ya, praktekin. Oke. Mulai ya. Iya, silakan. My day. I had a terrible day. I had a terrible day yesterday. First, I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Then, I was in such a hurry that I burned my hand when I was making breakfast. After breakfast, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Next, I ran out of the house trying to get the 9:30 bus, but of course I missed it. I want to take a taxi, but I didn't have enough money. Finally, I walked the 3 miles to my school, only to discover that it was Sunday. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Oke, thank you. Wah, intonasinya udah bagus banget ya, udah kayak apa namanya, presenter di televisi itu loh Mbak. Oke, thank you. Sip. Jadi kalau kita sudah paham, itu membacanya enak kayak Mbak Galuh tadi. Jadi udah tahu di mana harus menaikkan intonasi, menurunkan gitu ya. Udah kayak pengalamannya sendiri. Oke, thank you. Bintang tamu selanjutnya, oh ya,
Tepuk tangan dulu untuk bintang tamu pertama kita tadi. Bintang tamu selanjutnya Mbak Isti ya. Sip, sudah nggak ada yang saya koreksi dari Mbak Galuh, udah oke. Mbak Isti ya. Saya coba call. I call you. Halo. Halo. Ya, silakan Mbak Isti. Okay. My day. I had a terrible day yesterday. First, I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Then I was in such a hurry that I burned my hand when I was making breakfast. After breakfast, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Next, I ran out of the house trying to get the 9:30 bus. But of course, I missed it. I wanted to take a taxi, but I didn't have enough money. Finally, I walked the 3 miles to my school only to discover that it was Sunday. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Oke, sip. Pronunciation-nya udah bener ya. Oke, thank you. Pronounce-nya udah bener. Udah semangat banget, oke. Tinggal dilatih terus, nanti bisa jadi kayak presenter juga. Ada lagi? Anyone else? Ada orang lagi yang membaca juga. Itu maksudnya ya. Anyone else? Kalau anything else, ada laginya itu sesuatu, barang atau sesuatu. Masih ada lagi. Kalau anyone berarti orang. Karena kita ini lagi belajar ya Mbak Ninda, jadi kalau salah itu nggak dosa. Cie. Namanya orang belajar itu salahnya itu wajar. Kalau ada yang membacanya sudah bagus, oh berarti kita contoh. Nah, bukan untuk aduh saya malu, teman saya bacanya udah bagus saya belum bisa. Oh nggak boleh kayak gitu. Meskipun apa ya, kita udah gede-gede semua, udah dewasa, tapi semangatnya harus kayak anak muda. Cie. Tuh udah disemangati sama kakak. Kalau salah itu tidak dosa sama sekali, karena nanti semuanya bakal ngajarin yang benar. Oke Mbak Ninda, saya call ya. No. Oh enggak dong Mbak Tia. Kenapa kasihan? Halo. Suaranya denger nggak, Mas? Oh dengar. Suaranya kencang sekali, merdu sekali. Halo? Udah? Mbak Ninda, silakan. Ada suaranya nggak, Mi? Dengar. Kencang banget kok. Ada ya? Iya, kencang banget kok. My day. I had a terrible day yesterday. First, I woke up and I late because my alarm clock didn't go off. Then, I was in such a hurry that burned my hand when I was making breakfast. After breakfast, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Next, I ran out of the house trying to get the 9:30 bus. But of course, I missed it. I want to take a taxi, but I do not have enough money. Finally, I walked the 3 miles to my school only to discover that I was Sunday. I hope I never had a day as the one I had yesterday. Okay. Oke, sip. Udah oke ya Mbak Ninda? Thank you, saya tutup dulu ya.
kelihatan grogi. Kan sama temennya sendiri mbak, kenapa harus grogi? Udah oke loh bacanya mbak Ninda, kenapa harus takut tadi? Tinggal ada 1-2 kata aja yang mungkin perlu dilatih biar terbiasa gitu aja. Udah oke, overall udah oke. Mbak Isti juga udah oke. Oke ya, cukup 3 orang saja, kita move. Selanjutnya chapter berapa ini? Ini terlalu panjang, ini gak usah. Oh ya, saya kasih tambahan aja. Sebentar. Nervous. Kan baru pertama ya, soalnya baru pertama nyoba, jadi wajar nervous. Nanti kalau udah kebiasaan santai. Bentar, saya kasih materi tambahan di sini. Mana ya? Mana ya? Kok nggak ada? Oh ini dia. Halo? Udah ya, kita lanjut. Kita lanjut ke activity selanjutnya. Ini kenapa lemot sekali? Oh ya, halo? Aduh. Bentar ya, saya kecilin dulu biar lebih gampang. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah grammar review. Jadi dari bacaan-bacaan yang sudah kita baca tadi, terus arti kata yang sudah kita pelajari, materi yang sudah kita bahas, kita rangkum di sini. Ini komputernya saya susah mouse-nya. Simple past tense. Jadi tadi yang kita gunakan dalam cerita untuk menceritakan apa tadi? Hari buruk kemarin, ya kan? Tadi terrible day yesterday. Jadi hari buruk kemarin. Terus ada tadi yang menceritakan last weekend, minggu lalu, liburan minggu lalu dan sebagainya. Itu semuanya menggunakan tenses simple past tense. Tenses simple past tense ini terdiri dari beberapa kalimat. Salah satu contohnya kalimat afirmatif. Pertama, Rosaura ate her meal quickly. Rosaura memakan makanannya dengan cepat. Ate ini adalah bentuk kata kedua. Eat. Pertama, eat, makan. Verb kedua, ya kan? Ini yang sudah kita pelajari minggu lalu. Her father looked away in disappointment. Look
dari verb pertamanya look. Nyetrika jalan. Ya silakan Mbak Galuh. Saya kurang paham. Ya nggak apa-apa, silakan Mbak Galuh. Ternyata nggak cuma saya yang bingung. Mungkin orangnya sudah pergi, Mbak. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan simple past tense ya. Oh, supir. Nyetir maksudnya, Mbak. Nyetrika jalan. Ya, jadi karena kalimat simple past tense semuanya memakai kata kerja bentuk kedua. Terus contoh selanjutnya, negative form, bentuk negatif. Rosaura didn't eat her meal quickly. Saya kasih gini aja. Penjelasan di sini. Tenses past tense. Fungsinya. Mana? Nah, ini tadi yang saya bahas, saya rangkum lagi di sini ya. Kalimat menggunakan tenses past tense itu fungsinya adalah menceritakan atau menyatakan kegiatan masa lampau, misalkan cerita minggu lalu atau bulan lalu atau kemarin, kayak contoh-contoh tadi ya. Nah, rumusnya itu seperti ini. Namanya kalimat, kayak dalam bahasa Indonesia juga pasti ada ya. Ada kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat tanya. Kalimat positif itu kalau kalimat yang diungkapkan ya positif, biasa-biasa aja. Kalau negatif itu ada unsur kata tidaknya. Kalau kalimat tanya ya ada unsur kata tanyanya. Ada tanda tanya biasanya. Nah, untuk kalimat positif dalam tenses past tense itu rumusnya adalah subjek, subjek ya, orangnya, verb kedua atau kata kerja kedua, dan objek. Kalau misalkan ada objeknya, kalau nggak ada objeknya ya nggak usah ditulis. Untuk kalimat negatif, halo, tes. Untuk kalimat negatif, rumusnya
subjek ditambah did ditambah not, verbnya verb pertama, dan ditambah objek jika memerlukan objek. Untuk kalimat tanya, to be-nya didahulukan, jadi did-nya di depan, terus subjeknya, terus verb pertama lagi, terus objek. Nah, sebenarnya cirinya adalah verb kedua dan did. Kalau sudah ada did ini sebenarnya juga verb kedua ya. Jadi do itu verb pertama, to be-nya yang namanya to be atau auxiliary itu tambahan aja. Dalam bahasa Inggris itu ada to be itu buat tambahan. Verb pertamanya do, verb keduanya did. Nah, fungsinya sama. Karena di sini kan udah ada did, berarti nggak perlu pakai verb kedua. Kalau kalimat positif itu nggak pakai did, makanya pakai verb kedua. Loh, kenapa kok miss nggak semuanya aja pakai did, atau semuanya aja nggak perlu did tapi pakai verb kedua? Nah, itu sudah aturannya dari Inggris sana. Jadi kita hanya mengikuti, kita nggak berhak untuk merubah, gitu ya. Kalau mungkin ada yang penasaran nih, bingung, kenapa sih kok positif, negatif sama kalimat tanyanya dibedain? Positifnya nggak pakai did, yang lainnya pakai did. Nah, itu ya tergantung sananya ya. Jadi bukan maunya kita. Oke? Sudah jelas? Sudah jelas? Bisa dipahami? Contohnya sekarang. Saya kasih contoh. Contohnya ini, kalimat positif I cooked, bacanya cook, tapi ed-nya nggak usah terlalu jelas, jadi cook. I cooked tofu yesterday. Untuk kalimat negatifnya, I did not cook tofu yesterday. Kalimat tanya, did you cook tofu yesterday? Nah, jadi itu adalah contoh kalimat past tense di mana digunakan untuk menyatakan kegiatan kemarin, minggu lalu atau bulan lalu. Masa masih nggak jelas, Mbak? Halo? Halo, tes. Udah tuh. Halo? Tes. Tadi katanya nggak jelas suaranya. Saya tes deh. Udah ya, udah bisa ya. Berarti saya ulangi lagi ya dari awal, mungkin tadi kalau nggak jelas. Kalimat menggunakan tenses past tense itu fungsinya adalah ketika teman-teman mau menuliskan atau menceritakan kejadian
pengalaman menarik kemarin atau pengalaman buruk kemarin, kayak tadi contohnya pengalaman menarik bulan lalu pas liburan misalnya, itu menyatakannya atau menuliskannya menggunakan tenses past tense. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kalau kalimat positif itu subjek, verb kedua sama objek. Kalimat negatif subjek, did sama not, verb pertama sama objek. Kalimat tanya did, subjek, verb pertama sama objek. Nah, yang merupakan cirinya tenses past tense itu adalah verb kedua sama did. Ini ya. Cirinya ada di sini. Verb kedua sama did. Nah, sebenarnya did ini pun adalah verb kedua dari do. Jadi verb keduanya did, verb pertamanya do. Itu merupakan to be dalam sebuah kalimat. Kalau kalimat positif pakainya verb kedua. Tapi begitu dia menjadi kalimat negatif, verb keduanya udah hilang. Jadinya did not. Kalimat tanya juga gitu, did, diawali dengan did. Kenapa kok semuanya nggak disamain aja, Miss? Pakai did semua atau pakai verb kedua semua gitu. Nah, itu tergantung peraturan dari sananya ya. Jadi kita nggak bisa ngubah. Contohnya kayak gini, I cooked chou tofu yesterday. I did not cook chou tofu yesterday. Did you cook chou tofu yesterday? Bisa difahami ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Any question so far? Ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sudah? Kita lanjut ya kalau misalkan udah nggak ada. ATM error sini. Nah, ya wes berarti error. Nah, ini nih, activity 9 ini. Change the tenses of the following sentence into simple past tense form. Ini nanti mungkin di UTS ada keluar. Jadi ada kalimat biasa, terus disuruh mengubah menjadi kalimat past tense misalkan gitu. Ya, selamat malam Mbak Endah. Baru selesai kerjanya ya. Nggak apa-apa Mbak, silakan langsung bergabung ya.
Lewat deh. Aduh, mana tadi? Aduh. Bentar, saya kecilin dulu. Loh, mau saya itu susah buat pindahin. Nah, activity 9, change the tenses of the following sentence into simple past tense form. Kalimat pertama, she cries in front of me. Berarti kalau kalimat past tense-nya kita tinggal mengubah verb-nya menjadi verb kedua. Kalau dia negatif tinggal ditambahkan did not, ya kan? Berarti ini jadinya she cried in front of me. Kemudian nomor 2, Rosaura runs away from her house. Kita tinggal ngubah verb-nya aja ya. Saya geser. Halo? Halo? Sinyalnya ini lagi susah kayaknya, Mbak. Sinyalnya lagi susah kayaknya ya. Apa Kak Milo? Lap kok gak tuku anu ae. Apa? Gak tuku iku ae apa jenenge? Roti bakar. Kayak enak karek iki tok. Kok gak nyaluk sing cilik ya? Kawan lagi paling cilik. Loh, iki sing pas iku paling. Bulan. Wis ngomong. Halo? Sinyalnya halo? Nah, tes udah. Jadi ini adalah contohnya kalau kalimat biasa kemudian diubah menjadi kalimat past tense. Nah, nanti untuk UTS nanti mungkin beberapa soalnya kayak gini ya. Jadi ada kalimat terus dikasih pilihan
untuk diubah jadi past tense mana yang pilihan paling benar gitu. Jadi nanti soal UTS-nya bisa kayak gini. Nomor 4. They don't know each other. Berarti don't-nya ini berubah menjadi did not. Do-nya berubah menjadi did. Does the teacher, nomor 5. Does the teacher visit Indonesia Book Fair in Jakarta? Visit. Ini berarti menjadi visited. Sally is listening to music in her room. Listening berarti diubah menjadi past tense, listened. Sebenarnya yang berubah cuma verbnya doang ya. Roy is taking a nap on her couch. Taking berarti take. Anita was attending a conference in England. Attending berarti attend-nya itu menjadi verb kedua, attended. The teacher is correcting paper at her desk. Correcting berasal dari kata correct, berarti corrected. Kemudian nomor terakhir. Some of the students were late to class because they were playing soccer at the park. Were late. Ini sudah past tense. Playing. Ini ya. Jadi kalau past tense itu diingat-ingat verb kedua sama did dan not. Nah, kalau dia belum ada verb keduanya, berarti harus kita ubah menjadi verb kedua untuk menjadi kalimat past tense. Nanti mungkin soal UTS-nya ada salah satu atau dua beberapa yang kayak gini perintahnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Any question so far? Bukunya ini halaman berapa ini? CC kita intip. Halaman 45. Mana sih? 45. Untuk sementara ini dulu ya. Oh ya, saya kasih ringkasan aja. Untuk materi yang keluar di UTS. Introduction 2. Ekspresi terima kasih. Ekspresi terima kasih membantu
yang sudah kita bahas ya. Terus bentuk kata kerja, lalu kemudian hari, pukul, tanggal. Nah, jadi untuk materi UTS-nya tadi, nanti kisi-kisi UTS-nya nanti ini ya. Mulai dari materi pertama, bab 1 sampai 5 yang sudah kita pelajari. Introduction, kemudian ekspresi yang sudah kita pelajari antara lain terima kasih, terus membantu, dan lain-lain. Kemudian paragraf past tense yang baru kita bahas ini, bentuk-bentuk kata kerja materi yang minggu kemarin, yang kata kerja pertama, kedua, ketiga. Terus hari, pukul, dan tanggal yang kita bahas di tugas. Kemudian menyusun kalimat atau membenarkan kalimat seperti yang kita lakukan tadi. Jadi materinya ini ya. Mungkin boleh dicatat, atau di screenshot. Halo? Jadi nanti slide yang saya tambahkan, maksudnya slide materi yang dari saya, bukan dari buku, nanti saya upload. Terus yang dari buku yang keluar di UTS materinya ini. Jadi sesuai dengan 4 bab yang sudah kita pelajari. Kalau di buku itu cuma 2 bab. Karena saya pecah jadi sedikit-sedikit, jadinya 4 bab. Oke, sip. Sudah ya? Untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan dulu. Minggu depan kita libur, terus habis lebaran kita UTS. Nah, jadi ketemu lagi kita habis UTS. Silahkan nanti disiapkan untuk materi-materinya, dipelajari sebelum mengerjakan UTS-nya. Nah, jadi sebelum UTS tuh belajar. Nanti pas mengerjakan UTS, meskipun bisa membuka buku, itu bukanya lebih cepat. Jadi kita tahu, jawaban ini harusnya saya cari di bab segini, jawaban ini di bab segini gitu. Jadi cepat. Makanya dipelajari dulu kalau ada waktu senggang sekarang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri kelasnya? Kalau udah nggak ada, seperti tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan bacaan berdoa bersama-sama. Mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kalau mau ditanyakan dulu silakan. Kalau udah nggak ada, kita akhiri dulu ya. Kita cukupkan pertemuan untuk malam hari ini. Saya ingatkan lagi yang tugasnya belum, silakan langsung disusulkan. Untuk malam hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, good night.